السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عباد الله، sidang salah Jumat rahimani Allah wa iyyakum merupakan kriteria dan sifat seorang mukmin adalah selalu senang apabila diberikan wejangan nasihat dan peringatan. Peringatan yang diberikan kepadanya selalu berguna dan bermanfaat di sisinya. Allah Jalla wa'ala berfirman: wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena peringatan itu amat bermanfaat bagi mereka yang beriman. Kapan suatu peringatan wejangan yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bermanfaat dan berguna bagi hati kita, maka ketahuilah hati kita telah berpenyakit atau bahkan sudah mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Seorang rasul pembuka pintu syurga. Dan tidak ada satupun manusia yang dibolehkan masuk syurga kecuali mereka yang mau taat dan mengikuti beliau. Tetapi beliau sendiri masih sering diutarakan teguran peringatan dengan perintah dan larangan oleh Allah Jalla wa'ala. Karena nasihat dan wejangan itu adalah simbol kecintaan dan kasih sayang serta perhatian. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang pertama, Allah Jalla wa'ala berfirman: ya ayuhan nabiyyu taqillah. Wahai Nabi, takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan beliau adalah manusia yang paling bertakwa. Tidak ada yang lebih bertakwa kepada Allah dan lebih takut kepadanya daripada beliau. Bersamaan dengan itu Allah masih mengutarakan firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu taqillah, kepada beliau. Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah.
Dan Nabi SAW tidak pernah baper dan protes kepada Allah dengan mengatakan, apakah saya masih kurang bertakwa kepadamu ya Allah? Apa dosa yang hamba lakukan ya Allah sehingga engkau masih selalu mengutarakan perintah dan larangan serta peringatan kepadaku? Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara nasihat, wejangan dan peringatan yang amat indah dan bagus untuk kita renungi bersama pada kesempatan kali ini adalah wejangan, nasihat, wasiat dan peringatan yang datang dari malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling dekat dengan Allah dan yang paling ia cintai, malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling dekat, yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam Mustadraknya dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam turun mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus berpesan, memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada Nabi kita. Tahukah apa nasihat dan wejangan yang beliau utarakan kepada Nabi kita? Mari kita simak. Mungkin seandainya nasihat ini diutarakan kepada kita dan kita tidak mengetahui itu adalah hadis Nabi, mungkin di antara kita akan marah, tersinggung dan baper kepada orang yang menyampaikannya kepadanya. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi kita mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu di dunia ini, fa innaka mayyit, karena engkau pasti akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Dan cintailah siapa saja yang engkau cintai. Silakan kamu mencintai istri, anak, keturunan, kerabat, sahabat dan harta yang engkau miliki. Fa innaka mufariquh, karena engkau pasti akan berpisah darinya. Engkau siap ataukah belum? Engkau suka ataukah tidak? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah semaumu di dunia ini. Fa innaka majziyun bih, karena engkau akan dibalas dengan apa yang telah engkau perbuat di dunia ini. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Dan ketahuilah olehmu wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah adalah tatkala dia menjaga salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatannya di sisi manusia adalah dia tatkala dia bersikap kaya, tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta kepada mereka untuk urusan pribadinya. Ibadallah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan teguran, peringatan dan nasihat yang begitu dalam dari Jibril alaihi salam ini, beliau tidak lantas tersinggung, tidak lantas baper. Mungkin seandainya nasihat yang seperti itu diutarakan kepada kita oleh seorang sahabat kita, mungkin kita akan berkata kepadanya, kenapa Anda berkata demikian kepada saya? Apakah kamu melihat saya baru keluar dari diskotik? Apakah Anda melihat saya baru selesai main judi? Apakah Anda melihat saya sedang berzina sehingga Anda berkata demikian kepada saya? Tidak demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Kepada seorang Nabi, seorang Rasul yang diutus oleh Allah, seorang Nabi yang kakinya bengkak dan pecah-pecah karena panjangnya salat malamnya, seorang Nabi yang dalam satu rakaat salat malamnya pernah menyelesaikan 5 juz dari Al-Quran, seorang Nabi yang gigi taringnya pernah dipatahkan di medan jihad oleh para musuh, seorang Nabi yang pipinya pernah dilukai oleh musuh-musuh di dalam jihad,
Seorang nabi yang topi perangnya pernah dihancurkan medan perang. Seorang nabi yang menjadi imam salat 5 waktu, siang dan malam beribadah kepada Allah, siang dan malam berjuang di jalan Allah. Seorang nabi yang diutus kepadanya diutarakan nasihat, ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu di dunia ini, fa innaka mayyit, karena engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapa saja yang engkau cintai. Engkau ingin mencintai istri, anak keturunan, kerabat, teman seleting, atasan, bawahan, harta, pangkat, dan jabatan, fa innaka mufariquh, karena kamu pasti akan berpisah darinya. Engkau siap ataukah belum? Engkau suka atau tidak? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan berbuatlah semaumu di dunia ini, karena kamu pasti dibalas atas apa yang kamu perbuat di dunia ini. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, dan ketahuilah olehmu, kemuliaan seorang mukmin di sisi Allah adalah tatkala dia menjaga salat malam. Wa 'izzuhu 'anil nas istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatannya di sisi manusia adalah tatkala dia tidak suka mengemis dan meminta-minta kepada mereka. Nasihat ini diutarakan oleh Jibril alaihissalam bukan kepada seorang preman, bukan pula kepada seorang koruptor, bukan pula kepada budak-budak sahaya dunia, bukan pula kepada seorang penzina, pemain judi, kepada pelaku maksiat yang siang dan malam melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi nasihat yang begitu keras, yang begitu tegas, yang begitu dalam di atas diutarakan kepada seorang yang akan membuka pintu syurga, kepada seorang hamba di mana seluruh manusia tidak akan dibolehkan masuk syurga kecuali ia telah memasukinya, kecuali mereka mau taat kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di dalam hadis ini, di dalam wasiat ini, Jibril alaihissalam mengingatkan Nabi kita tentang kematian. Ya subhanallah, apabila seorang Nabi dan utusan Allah masih butuh diingatkan tentang kematian, lalu bagaimana dengan kita yang berlumuran dosa ini? Lalu bagaimana dengan kita yang siang dan malam selalu mengirimkan dosa kepada Allah yang nikmatnya tidak pernah putus dan berhenti turun kepada kita? Lalu bagaimana dengan kita yang harta kita tidak lepas dari harta haram, dari harta syubhat? Kita bukan seorang nabi, kita bukan seorang rasul. Siang dan malam kita bukan orang yang saleh. Siang dan malam bahkan kita selalu dalam maksiat dan dosa kepada Allah. Maka kita lebih butuh untuk diingatkan tentang kematian. Apabila seorang nabi, seorang rasul yang siang dan malam menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadanya, yang kegiatannya sehari-hari adalah mengimami manusia sholat 5 waktu, kegiatannya sehari-hari menjadi panglima perang, menjadi komandan jihad, yang sehari-harinya adalah berdakwah di jalan Allah, dan sehari-harinya dikejar-kejar oleh musuh untuk dibunuh dan dicabut nyawanya karena sebagai nabi dan utusan Allah yang membawa agama Allah kepada makhluk, kepada hamba yang mulia ini, yang paling dicintai oleh Allah ini. Malaikat Jibril berkata, "Ishma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah semaumu karena kamu akan mati. Bahkan Allah Jalla wa'ala juga berfirman kepada Nabi kita, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau akan mati wahai Muhammad, dan mereka pun akan mati. Engkau akan mati. Engkau kaya atau miskin, engkau akan mati. Anda sehat ataukah sakit, innaka mayyit, engkau akan mati. Anda seorang militer atau sipil, innaka mayyit, engkau tetap akan mati. Anda seorang pejabat ataukah rakyat jelata, innaka mayyit wa innahum mayyitun, engkau akan mati dan manusia pun akan mati. Anda dibunuh ataupun tidak dibunuh, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan mati wahai Muhammad dan mereka akan mati.
Anda sedang dikejar oleh musuh ataukah sedang tidur nyenyak di atas tempat tidur Anda. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Anda akan mati dan mereka akan mati. Itu firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada seorang preman, bukan kepada seorang pelaku maksiat, bukan kepada orang yang siang dan malam bermaksiat dan melakukan kefasikan. Kepada Nabi Muhammad Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati dan manusia pun akan mati. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin itu apabila sudah mengingat kematian, dia akan semangat beribadah kepada Allah. Seorang mukmin itu apabila mengingat kematian dan perjalanannya setelah kematian, maka dia yang sedang ketakutan, sedang tidak pede menjalankan agama Allah, menjadi berani dan tidak takut kepada manusia. Karena dia tahu dirinya akan mati dan manusia pun akan mati. Dia kaya akan mati, dia miskin akan mati, dia dibuli akan mati, dia tidak dibuli pun akan mati, dia dipersekusi akan mati, tidak dipersekusi pun dia akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati dan seluruh manusia juga akan mati. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan agama ini kepadamu. Kami telah meletakkan engkau di atas syariat kami. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat yang kami turunkan ini. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu manusia yang tidak berilmu. Karena tak sedikit manusia yang menyimpang dari agama Allah, melanggar aturan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan melanggar larangan-larangannya hanya gara-gara gak enakan sama teman. Karena merasa tidak enak, karena ingin mengikuti kemauan manusia, maka jangankan kita, Nabi kita sekalipun Allah katakan ittabi'ha, cukup kamu ikuti agama Allah. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan agama Allah karena ingin mengikuti keinginan manusia yang tidak berilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, karena mereka manusia dengan jumlah mereka yang banyak, sekalipun mereka memiliki power, kekuatan yang tanpa batas, la yughnu 'anka minallahi syai'a, mereka semua tidak akan ada yang mampu mencegah azab Allah darimu. Namrud, seorang raja yang kejam. Selama 400 tahun dia menjadi raja yang bengis dan kejam. Siapa saja yang tidak menuhankan dia, dia bakar hidup-hidup. Bahkan istri Nabi Ibrahim, Sarah, pernah dia coba untuk dia perkosa selama 3 kali. Tetapi Allah menjaganya. Tahukah bagaimana Allah mematikan dia? 400 tahun dia menjabat sebagai seorang raja yang bengis dan kejam, membakar setiap orang yang tidak mau menuhankan dia. Allah matikan dia dengan seekor lalat. Dia mati bukan ditembak oleh pesawat tempur. Dia mati bukan karena terinjak ranjau, ditabrak oleh tank, ditembak oleh sniper. Dia mati dengan seekor lalat yang masuk ke otaknya melalui hidungnya. Kita lemah, jemaah. Lemah. Manusia ini jangankan menahan kematian, jangankan mencegah malaikat maut mencabut nyawanya, menahan kentut yang ingin keluar saja mereka tidak mampu, apalagi lebih dari itu. Maka Nabi kita didoktrin oleh Allah untuk memiliki keberanian menyampaikan agama Allah dengan Allah katakan ittabi'ha, ikuti agama Allah yang sudah engkau ketahui. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan manusia yang tidak mengetahui tentang agama Allah. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a, sehebat apapun mereka, sebanyak apapun mereka, dan sekuat apapun kekuatan mereka, la yughnu 'anka minallahi syai'a, mereka tidak akan pernah mampu mencegah, menghalangi azab Allah darimu.
Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau akan mati. Ada mereka ataukah tidak? Engkau dibantu oleh mereka ataukah tidak? Engkau akan mati. Engkau dimusuhi ataukah dicintai oleh manusia? Innaka mayyit. Engkau tetap akan mati. Wa innahum mayyitun. Dan mereka pun akan mati. Firman Allah kepada Nabi kita. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat penghancur seluruh kelezatan, yaitu kematian. Ibadallah, seorang mukmin kalau sudah mengingat kematian dan perjalanannya yang begitu panjang dan mengerikan setelah kematian, maka dia akan mencintai akhirat. Dia akan melakukan persiapan. Dia akan memperbanyak bekal amal solehnya. Dia tidak akan menjadi budak-budak sahaya dunia. Dia tidak akan mungkin meninggalkan Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin meninggalkan agama Allah hanya karena manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Seorang ulama salaf yang bernama Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah, semangat dalam beribadah. Yang kedua, ta'jilut taubah, dia akan segera bertaubat. Karena dia takut mati. Dia takut seandainya malaikat maut datang mencabut nyawanya dan dia sedang berzina. Malaikat maut datang mencabut nyawanya, dia sedang minum khamar. Dia takut seandainya malaikat maut datang kepadanya, dia sedang melakukan maksiat yang Allah haramkan lebih dari itu. Dia takut seandainya malaikat maut datang mencabut nyawanya dan dia sedang melakukan kesyirikan dan kebid'ahan. Sedangkan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya, itu yang Allah lihat. Sedangkan Nabi SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Mati sedang berzina, maka akan dibangkitkan seperti orang yang sedang berzina. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Mati sedang berbuat syirik, maka dia akan dibangkitkan di atas kesyirikan yang dia mati di atasnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Jamaah dimuliakan Allah. Silahkan kita memakai baju anti peluru, mobil anti petir, anti peluru, rumah anti peluru, anti bom, anti petir, tetapi kita tidak akan pernah mampu hidup anti malaikat maut. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian itu akan mendatangi engkau, sekalipun engkau sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Fir'aun Allah matikan di saat dia di tengah-tengah bala tentaranya mengejar Bani Israel bersama Musa dan alaihissalam untuk dia bunuh, untuk dia bantai. Dalam perjalanan itu Allah bantai dia dan Allah matikan dia. Dimanapun engkau berada, kematian akan mendatangimu. Walaupun engkau sedang berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwa tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Menyambung ucapan seorang ulama salaf di atas yang bernama Daqqaq, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah.
Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Dia akan semangat beribadah, dia akan segera bertobat, dan yang ketiga adalah wa qana'atan fi qalbih. Allah akan berikan sifat qanaah di dalam hatinya, selalu menerima dan ridha terhadap pemberian Allah Jalla wa Ala. Ibadallah, yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إن توفيتنا فتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.